Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, baik, menyenangkan? Diawali pembelajaran pagi ini dengan suasana hati yang menyenangkan, ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Gilang, silakan berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah hari ini hadir semua? Tidak, Bu. Tidak? Siapa yang sakit? Rapli. Kenapa Rapli? Sakit. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Tentang apa kita belajar, tentang apa? Pencemaran air. Tadi kenapa kamu ingat? Tentang apa? Tentang air yang tercemar oleh sampah dan limbah. Pencemaran air yang tercemar oleh sampah dan limbah. Betul sekali. Nah, kemarin Ibu sudah melakukan tes diagnostik non-kognitif. Nah, itu hasilnya adalah seperti ini. Bahwa kalian ada beberapa gaya belajar. Gaya belajar ini akan Ibu gunakan untuk pembelajaran hari ini. Setelah Ibu lihat gaya belajar kalian ada yang visual, nanti masuk ke kelompok visual, ada yang auditory, masuk ke kelompok auditory, dan ada kinestetik, masuk ke kelompok kinestetik. Melakukan tes diagnostik pengetahuan. Silakan kalian dibuka barcode-nya. Kalian di-scan barcode-nya. Setelah di-scan, ada soal dan kalian isi terlebih dahulu. Ibu akan mengetes pengetahuan awal kalian. Silakan, ada yang sudah terbuka? Silakan Alipil. Nah, diisi ya Alipil ya. Nah, anak-anak, capaian pembelajaran hari ini untuk pencemaran udara adalah peserta didik mengidentifikasi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan serta dapat merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Nah, Ibu mengambil sub pencemaran. Kemarin kita belajar apa ini? Pencemaran air. Sekarang kita lanjutkan ke pencemaran udara. Nah, perhatikan semuanya. Di sini ada bus mengeluarkan asap tebal, ya. Ada yang pernah mengalami? Pernah. Apa yang kalian rasakan ketika mengalami? Bagaimana? Engap. Apalagi? Sesak napas. Pusing. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari pencemaran udara, ya, yang akan kita pelajari hari ini. Sehingga tujuan pembelajarannya adalah yang pertama tentang fenomena terkait pencemaran udara, lalu kita mengetahui dampak pencemaran udara bagi makhluk hidup dan lingkungan, lalu kita mengetahui upaya apa saja yang bisa kita lakukan atau oleh manusia untuk mencegah dan mengatasi pencemaran udara. Good job. Nah, penilaian dalam rangkaian pembelajaran hari ini, Ibu akan menilai sikap, pengetahuan, keterampilan. Ibu mengambil beberapa masalah di sekitar SMP Negeri 1 Luragung. Yang pertama, di pagi hari yang sudah ada kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Yang kedua, pembakaran sampah di Sindang Suka. Tahu kan? Ada TPA. Lalu, nah, kebiasaan kalian membawa motor ke sekolah. Di sini semuanya pada bawa motor? Cung, siapa aja yang bawa motor? Pada bawa ya. Dan kalian tahu ini? Bus Luragung Jaya. Parkirnya ada di mana? Di samping SMP Negeri 1 Luragung. Betul. Nah, Ibu mau tanya ke kalian. Permasalahan-permasalahan ini, coba ada yang mau menanggapi tidak? Bagaimana pendapat kalian terhadap permasalahan ini? Gilang, Bu. Oke, Gilang. Kenapa Gilang? Bu, udara di pagi hari tidak bersih karena banyak kendaraan bermotor. Alipil, Bu. Alipil, bagaimana Alipil? Menurut Alipil? Gara-gara pembakaran sampah, area di sekitar menjadi bau, Bu. Gara-gara pembakaran sampah, area di sekitar menjadi bau. Pinter sekali. Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Sinta. Bagaimana Sinta menurut Sinta?
itu gara-gara anak-anak membawa motor ke sekolah dapat mencemarkan udara di pagi hari. Nah, itu adalah permasalahan terkait pencemaran udara. Nah, Ibu akan menampilkan video terkait dampak pencemaran udara. Kalian perhatikan ya dari video yang akan Ibu tampilkan. Negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? 3 organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah 3 organ yang sangatlah penting. Paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Dari video yang telah Ibu tampilkan, coba ada yang mau bertanya? Iya, Bu. Dias, oke Dias. Apa yang Dias ingin tanyakan? Bu, seberapa bahayakah pencemaran udara? Bu, seberapa bahayakah pencemaran udara? Good job. Ada lagi? Apa yang dapat meningkatkan pencemaran udara? Aktivitas apa yang dapat meningkatkan pencemaran udara? Ada lagi? Rahel. Oke, Rahel. Bagaimana menurut Rahel? Pertanyaan? Bu, apa yang harus kita lakukan ketika berada di tempat pencemaran udara? Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di tempat pencemaran udara tinggi? Good job sekali, tepuk tangan buat kalian. Dari tanggapan yang tadi dan juga dari pertanyaan yang telah kalian ajukan, nah ada tidak yang bisa merumuskan masalah pembelajaran hari ini? Keisha, Bu. Oke, Kesya. Bagaimana menurut Kesya rumusan masalahnya? Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi polusi udara yang ada di SMPN Negeri 1 Luragung? Good job, tepuk tangan. Ya, nah, siap semuanya? Siap. Nah, Ibu akan mengorganisasikan sesuai gaya belajar kalian. Ada yang visual, auditorial, dan kinestetik. Sekarang kalian berkumpul bersama kelompok kalian. Silakan rembukan dan silakan melakukan percobaan. Kegiatan kedua setelah percobaan, kita mengembangkan karya. Nah, sesuai dengan yang telah Ibu berikan tadi ya, kalian mengembangkan karya sesuai gaya belajar kalian. Ibu Ibu mau kalian mempresentasikan hasil percobaan
dan juga hasil karya kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan diskusi kami dan video yang akan ditampilkan. 1. Dari hasil eksperimen sederhana yang sudah dilakukan dan penguatan dari kajian literatur, bagaimanakah dampak pencemaran udara terhadap lingkungan sekitar? Dari hasil percobaan dampak pencemaran udara terhadap lingkungan, sangat memperhatikan seperti yang terlihat dalam percobaan bahwa dampaknya selain pada lingkungan, pada makhluk hidup sekitar. 1. Tumbuhan yang awalnya terlihat segar, terlihat layu, dan memiliki bau asap dari obat nyamuk, di mana obat nyamuk ini sebagai sumber pencemaran udara. Asap obat nyamuk juga mempengaruhi jangkrik. Jangkrik pada perlakuan tanpa obat nyamuk terlihat diam tenang, sesekali bergerak. Artinya tidak merasa terganggu oleh faktor udara karena tidak ada pencemaran udara. Sedangkan jangkrik dengan perlakuan asap obat nyamuk terlihat resah dan penuh gerakan yang artinya merasa terganggu dengan asap obat nyamuk sebagai pencemaran udara. Air walaupun terlihat masih bening, namun bau dari air tersebut sudah terkontaminasi dengan asap obat nyamuk. Plastik yang dibatkan sebagai lapisan ozon mulai menghitam akibat asap obat nyamuk dan lama-kelamaan akan berulang. Yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari juga bahwa pencemaran udara oleh asap kendaraan maupun pabrik sangat berdampak buruk bagi kesehatan kita, khususnya pada sistem pernapasan. Zat berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, hingga formaldehida akan dilepaskan di udara saat obat nyamuk bakar dinyalakan. Pada beberapa penelitian, zat-zat pada obat nyamuk bakar ini telah terbukti membahayakan kesehatan. Sebagian orang juga diketahui sensitif terhadap beberapa zat yang terkandung pada obat nyamuk bakar. Kondisi ini dapat memunculkan keluhan seperti pusing, sakit kepala, mata perih atau iritasi mata, dan juga sesak napas. Ini hasil video kami. Sayangilah dirimu dan lingkunganmu dari pencemaran udara. Good job. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan poster yang kami buat dari Canva. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah suatu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer di dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dari kenyamanan atau merusak properti. Dampak terhadap kesehatan dapat menyebabkan penyakit paru-paru, bronkitis, dan juga alat pernapasan lainnya. Penurunan kualitas udara dan menyebabkan berbagai penyakit. Suhu bumi meningkat karena konsentrasi karbon dioksida yang tinggi. Bagaimana solusinya? 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Membeli produk daur ulang. Menanam pohon dan berkebun, berjalan bersepeda atau memanfaatkan transportasi umum. Oke. Kelompok 4 sudah punya slogan? Punya, Ibu. Silakan. Apa slogannya? 1, 2, 3. Sayangi dirimu dengan menjauhi polusi udara. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, dari beberapa yang sudah presentasi, mungkin ada tidak yang mau memberikan tanggapan,
Atau ada yang mau menambahkan? Manda, silakan Manda. Dampak dari pencemaran udara bagi kesehatan manusia, contohnya pada saluran pernapasan manusia seperti asma, kanker paru-paru, dan lebih berbahaya yaitu jika masuk molekul udara masuk ke pembuluh darah. Dan pembuluh darah apabila terdapat gangguan maka akan mengakibatkan stroke. Jadi upaya yang dilakukan gunakanlah masker di setiap saat ketika kita ada di sekitar lingkungan yang tingkat pencemarannya sedang tinggi. Oke, menurut Manda tadi menambahkan bahwa jika kita berada di daerah dengan tingkat pencemaran tinggi, gunakanlah masker ya. Dari hasil percobaan dan kajian literatur, dalam diskusi kelompok dapat kami simpulkan bahwa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya pencemaran udara dapat dari dua aktivitas, yaitu aktivitas alam dan aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang merupakan penyumbang terbesar dalam meningkatkan pencemaran udara yaitu penggunaan kendaraan dan konsumsi rokok yang dimana gas yang dihasilkan dari kendaraan dan asap rokok berdampak besar bagi manusia itu sendiri dan lingkungan sekitar. Upaya yang dapat kita lakukan sebagai pelajar yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan gerakan menanam pohon di sekitar SMPN 1 Luragung. Pintar sekali, tepuk tangan untuk Lida. Nah, jadi Ibu tekankan lagi untuk percobaan yang tadi ya. Salah satu sumber pencemaran udara untuk percobaan tadi adalah obat nyamuk ya, mengeluarkan asap yang dimana mengandung karbon monoksida dan berbahaya untuk kita terutama pada kesehatan ya. Mungkin setiap makhluk hidup itu perilakunya berbeda-beda ketika mendapatkan pencemaran udara ya. Untuk makhluk hidup seperti jangkrik tadi mulai panik, mulai gelisah, pergerakannya mencari perlindungan. Tadi kalian melihat tumbuhan bagaimana tadi tumbuhannya Kesya? Tumbuhannya layu, betul. Terus tadi airnya, apakah airnya masih jernih atau bau atau bagaimana? Bau. Nah, jadi setiap komponen makhluk hidup perilakunya berbeda-beda. Semakin besar pencemaran udara, maka akan membahayakan setiap komponen makhluk hidup di sekitar lingkungan kita, ya. Nah, hari ini setelah kita melakukan kesimpulan bersama, silakan dikeluarkan kertas untuk melakukan evaluasi. Ibu mau merefleksikan. Tadi kita belajar apa? Pencemaran udara. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang membuat kalian senang? Coba Genta, apa yang membuat Genta senang? Mas itu Bu, yang ngituin itu teh Bu, apa dah? Percobaan? Percobaan. Percobaannya ada apa aja tadi? Ayo, ada apa? Yang jangkrik teh Bu. Iya, yang jangkrik. Pakai apa? Pencemaran udaranya di mana? Pakai apa? Asapnya? Obat nyamuk, betul. Nah, ya. Nah, Ibu tekankan kembali bahwa kita harus bisa berupaya dalam mencegah pencemaran udara. Tadi seperti dari hasil kalian, yang pertama mengurangi kendaraan bermotor, yang kedua menanam di lingkungan sekitar SMP Negeri 1 Luragung ya. Dan yang ketiga juga kalian di luar ruangan dengan pencemaran yang tinggi gunakanlah masker ya. Untuk selanjutnya minggu depan kita lanjut ke pencemaran tanah. Ya, kalian silakan pelajari terlebih dahulu, ya, baca-baca terlebih dahulu tentang pencemaran tanah, ya. Nah, Ibu tutup untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan doa ditutup oleh Gilang. Sudah belajar, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya.